Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Update Pendidikan. Kali ini kami akan berbagi untuk teman-teman terutama yang akan mendaftar PPG Prajabatan ya, gelombang kedua yang sudah dibuka lagi sampai dengan tanggal 26 September ya, kalau tidak salah 2022. Terkait dengan tips sukses seleksi administrasi, kami sudah posting di video-video sebelumnya, nanti kita cantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Kemudian bagaimana cara mengisi esai juga demikian sudah kita posting. Nah, untuk tips sukses seleksi substantif itu nanti kita posting juga. Nah, kali ini kita akan berbagi mengenai tips ya sukses teman-teman mengikuti tes wawancara seleksi PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang kedua. Yang pertama teman-teman, bahwa wawancara ini dipastikan akan berlangsung secara daring. Maka yang pertama teman-teman harus pastikan internetnya lancar ya. Kemudian kalau teman-teman menggunakan wifi misalnya, pastikan wifi di rumah teman-teman berjalan baik, kemudian tidak berbagi dengan device yang terlalu banyak ya. Kalau teman-teman yang tinggal di tempat-tempat di mana sinyal kurang bagus, sebaiknya pada saat wawancara itu dilakukan, teman-teman pastikan berada di tempat dengan sinyal yang baik. Pastikan kuotanya juga, kalau menggunakan kuota Android pastikan kuotanya cukup ya teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, tampilan baik dan sopan ya, jangan sampai menggunakan kaos saja misalnya ya, atau yang perempuan menggunakan daster gitu. Lebih baik lagi teman-teman menggunakan dress code atau seragam seperti yang teman-teman gunakan pada saat berfoto ya, kemeja putih berdasi misalnya, yang perempuan juga demikian. Nah, kemudian hindari backlight ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman ketika wawancara bahwa sumber cahaya berasal dari depan wajah kita ya. Jangan sampai sumber cahaya berasal dari belakang diri kita ya. Kalau misalkan pencahayaannya alami menggunakan jendela rumah misalkan, pastikan jendela rumah berada di depan kita, jangan sampai di belakang kita, sehingga wajah kita tidak terlihat dengan jelas oleh pewawancara. Kemudian gunakan background yang netral ya, bisa di blur saja misalnya backgroundnya, karena jangan sampai juga ya teman-teman sekalian backgroundnya kemudian ruangan kita yang ternyata tidak enak untuk dilihat ya, sebaiknya di blur saja, kecuali memang ruangan kita, ruangan teman-teman yang gunakan representatif. Oke. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, bahwa yang perlu teman-teman pahami, wawancara ini adalah konfirmasi dari apa yang ada di esai yang teman-teman isikan di esai ya, di kolom esai. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman masih punya ya file esai. Jadi kalau di tips yang kita bagikan terkait mengenai pengisian esai itu, sebaiknya teman-teman tuliskan esai itu di Microsoft Word dulu ya, kemudian setelah dipandang oke dan layak untuk diupload, baru kemudian diisikan pada isian kolom esai akun SIM PKB teman-teman masing-masing. Nah, wawancara itu adalah mengkonfirmasi apa yang teman-teman tulis. Jadi pastikan teman-teman yang ditulis dengan nanti yang disampaikan ketika wawancara itu sinkron ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti biasanya ya teman-teman akan dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Ketika memperkenalkan diri, pastikan teman-teman ucapkan terima kasih ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah memberikan waktu kepada kami untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan diri saya siapa dan seterusnya gitu ya. Yang kedua, pastikan cara berbicara tidak a, dan mungkin mengulang kata-kata yang sama ya, berulang-ulang seperti itu sehingga tidak enak didengar. Teman-teman bisa ya latihan dulu misalkan di depan cermin dan lain sebagainya untuk melihat cara berbicara dan juga melihat penampilan ya teman-teman. Nah, ini penampilan terkait dengan penampilan diri. Duduk dengan tenang ya. Kemudian jangan memperbanyak gerakan-gerakan yang tidak penting. Misalkan bagi teman-teman yang terbiasa tiktokan lalu memberikan gerakan-gerakan
seperti di TikTok ya kurang bagus ya. Jadi berpenampilan baik, cara bicaranya tidak terbata-bata dan juga tidak terlalu cepat, bisa didengar dengan baik, jelas. Kemudian duduk dengan tegak atau agak condong ke depan ya, karena kalau teman-teman duduknya bersandaran ya akan terlihat seperti orang yang santai, tidak antusias ya begitu di dalam mengikuti sesi wawancara ini. Jadi teman-teman bisa mengkondisikan itu. Kemudian yang berikutnya teman-teman, berilah kesan bahwa teman-teman adalah orang hebat ya, kompeten dan punya motivasi untuk mengajar. Nah, ini penting karena nanti apa sih yang dibutuhkan oleh pemerintah terhadap calon guru ini, siapa, orang yang seperti apa, itu bisa ditunjukkan sejak awal bahwa teman-teman adalah orang-orang yang kompeten ya, kemudian hebat, punya motivasi bagus untuk mengajar, menjadi seorang guru. Kemudian sepanjang wawancara teman-teman pastikan menggunakan bahasa yang baku dan sopan ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa non formal, misalnya aku dan sebagainya, saya paling tidak ya. Sebenarnya ada bahasa yang lebih bagus, misalkan kami, tapi ada juga orang yang tidak mau menerima kata kami karena kalau kami itu jamak ya. Tapi dalam bahasa kesopanan gitu ya, saya lebih cenderung kami, menggunakan bahasa kami ketimbang saya misalnya, apalagi aku ya, jangan. Kemudian nah, wawancara ini kan fungsinya adalah untuk menggali pertama kompetensi teman-teman, kemudian kepribadian teman-teman, motivasi, dan juga aspek kognitif ya. Ada 4 hal itulah teman-teman nanti bisa searching lebih jauh mengenai kompetensi guru seperti apa, kepribadian seorang guru seperti apa, dan seterusnya. Kenapa ini penting? Karena pemerintah melalui program PPG Prajabatan ini sesungguhnya ingin ya mencari calon guru yang profesional. Passionnya memang passion guru ya, gairahnya gairah guru. Kan teman-teman selama kuliah S1 mungkin bergaul dengan banyak orang di kelas, bisa melihat sebenarnya teman-teman dalam satu kelas itu ada yang passionnya guru, ada yang sebenarnya passionnya bukan guru ya. Terlihat kok ya, misalnya kelakuannya, tingkah lakunya, cara bicara, dan sebagainya. Nah, pemerintah melalui PPG Prajabatan itu ingin mencari calon guru yang nantinya akan profesional begitu, kemudian passionnya memang passion guru, kemudian kepribadiannya juga kepribadian seorang guru yang santun ya, bahasanya baik, kalau bahasa anak sekarang tidak cengengesan gitulah ya, dan motivasi kuat untuk menjadi seorang guru. Nanti teman-teman juga kemungkinan ya akan ditanya mengenai apa motivasi teman-teman untuk mengikuti PPG Prajabatan ini atau apa yang memotivasi teman-teman menjadi seorang guru. Nah, di dalam menjawab pertanyaan ini teman-teman saya kira tidak perlu terlalu wah ya, misalkan saya termotivasi mengikuti PPG ini untuk merubah peradaban dunia. Oke lah ya, berpikiran besar ya, tetapi secara akal sehat sajalah. Nalar manusia ikut PPG apa? Ingin mengupgrade diri menjadi lebih kompeten sehingga bisa dinyatakan sebagai guru profesional misalnya begitu ya, dengan mendapatkan bukti akademik berupa sertifikat pendidik yang nantinya akan diterapkan di dalam pembelajaran di sekolah misalnya begitu. Jadi itu yang wajar ya secara akal sehat nalar kita. Jadi tidak terlalu wah ya seperti mimpi yang terlalu besar. Tapi ada juga barangkali seorang pewawancara yang akan suka ya dengan jawaban itu. Tapi secara pribadi saya dan beberapa profesor tentang wawancara PPG ini juga menganjurkan untuk tidak usah terlalu yang wah, tapi sampaikan sesuai dengan akal sehat kita, nalar kita, dan yang wajar seperti itu. Nah, itu saja teman-teman berbagi kami di kesempatan ini. Sukses selalu untuk teman-teman ya, terutama bagi teman-teman yang ingin betul-betul mengabdikan dirinya sebagai guru melalui program PPG Prajabatan. Sukses selalu teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.